gimana nih keadaan hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan biarkan pandemi ini membuat semangat dan imun kita luntur. Masih edisi di rumah aja dan biar makin semangat, gimana kalau Vina ceritain kisah inspiratif lagi deh? Nah, di Survei kali ini Vina mau ceritakan nih kisah suksesnya Charles Thomas Munger atau Charlie Munger, merupakan tangan kanannya Warren Buffett di perusahaan investasi Berkshire Hathaway. Tapi nih ya, Charlie Munger ini tidak seperti tangan kanan biasa loh. Di artikel Legend yang berjudul The Super Investor of Graham and Dutch Files, Warren Buffett sendiri mengakui bahwa Charlie adalah salah seorang investor yang hebat banget. Kualitas kinerja investasinya bisa dibilang setara bila dibandingkan dengan Buffett. Tuh kan, sekelas sama Warren Buffett. Kalau begitu langsung aja nih kita bahas yuk gimana sih kisah Charlie ini. Dikenal sebagai sosok yang unik, lahir di Omaha, Amerika Serikat. Ini juga merupakan tempat tinggalnya Warren Buffett atau kampung halamannya si Warren Buffett ini. Jadi mereka satu kampung halaman, lucu banget ya. Dan Charlie remaja pernah bekerja di toko kakeknya Warren Buffett di Omaha. Tapi pertemuan mereka itu tuh unik banget. Jadi tuh kayak dikenalin sama dokter di Omaha yang memperkenalkan Charlie dengan Warren. Dan dia adalah Dr. Edwin Davis yang memberitahu Warren bahwa dia mempercayakan uangnya dikelola oleh Buffett itu karena teringat akan sosok Charlie Munger. Saat itu terjadi pada tahun 1957. Kemudian, saat kuliah di University of Michigan, Charlie keluar dari kuliah dan malah mendaftar sebagai tentara dan bertugas di Angkatan Udara. Nah, dari sana nih, dia dapat penugasan kuliah meteorologi di Caltech, California, Institut Teknologi. Kemudian, dia mengikuti banyak kursus dalam berbagai bidang dan kemudian belajar hukum di Harvard. Aduh, cita-cita Vina tuh tapi nggak kesampaian belajar di Harvard. Banyak bidang kan yang digeluti oleh si Charlie ini. Keren. Charlie cukup unggul nih waktu belajar kuliah di Harvard University. Maka pada tahun 1962, dia mendirikan dan bekerja sebagai pengacara real estate di Munger, Tolles and Olson LLP. Bekal akademis aja tuh ternyata belum cukup ya untuk membuat Charles menetapkan jalan karir di bidang hukum. Sebab saat memasuki dekade di tahun 1970-an, dia memilih hijrah ke bidang investasi dengan cara bermitra dengan Jack Wheeler untuk membentuk Wheeler, Munger and Company, sebuah perusahaan investasi di Pacific Coast Stock Exchange. Apa sih itu Pacific Coast Stock Exchange? Secara singkat adalah bursa saham regional California yang pada tahun 1973 berubah nama menjadi Pacific Stock Exchange. Namun Pacific Stock Exchange ini hanya bertahan hingga tahun 2001 dan hingga tahun 2005 tuh dibeli oleh Archipelago Holdings, lalu bergabung dengan New York Stock Exchange pada tahun 2006. Itulah sejarah singkatnya. Charlie mengakhiri Wheeler, Munger and Company itu pada tahun 1976 nih, setelah mendapat kerugian sebesar 32% pada tahun 1973 dan kerugian sebesar 31% pada tahun 1974. Lumayan juga sih ruginya. Tapi Charlie tidak meninggalkan bidang investasi, dia malah jadi termotivasi dan makin semangat lagi. Harus bisa untung dong dari investasi, ya nggak sih? Dia tetap melanjutkan kiprahnya, tapi kali ini dia pulang kepada sahabat lamanya yaitu Warren Buffett. Sejak saat itu Charlie menjadi mitra kerja sang legenda hidup bapak investasi pasar modal ini. Ngomong-ngomong soal Warren Buffett nih ya, salah satu hal yang paling diingat oleh si Charlie dari sahabatnya sekaligus mitra kerjanya ini adalah sebuah nasihat. Jadi Warren Buffett pernah bilang ke dia kayak gini, always take the high road, it's less crowded. Jadi sejak awal 1960-an itu Charlie mengatakan bahwa nasihat Warren Buffett itu telah memberinya lebih banyak kesuksesan dalam hidup daripada yang pantas dia dapatkan dan mempengaruhi karirnya juga sampai sekarang. Warren Buffett emang keren ya, bisa mempengaruhi orang ya. Nah, si Charlie ini pernah mengungkapkan bahwa butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa Buffett memiliki cara mencari nafkah yang lebih baik daripada aku.
Tapi dia akhirnya meyakinkan aku bahwa aku sudah membuang-buang waktu. Tuh, ungkap si Charlie katanya ya. Nasihat itu jugalah yang sebenarnya membuatnya ambil keputusan untuk menutup praktek hukumnya, lalu berkonsentrasi kepada pengelolaan investasi dan kemudian bermitra dengan Otis Booth dalam pengembangan real estate. Menarik juga ya, dia meninggalkan bidang hukum gitu. Padahal basicnya adalah hukum, udah gitu di Harvard University lagi ya kan. Seperti kebanyakan para tokoh investasi global, Charlie juga punya tips investasi yang bisa kita pelajari nih. Dan mungkin boleh kalian ikuti. Ini dia tips dan trik berinvestasi agar menjadi orang kaya ala Charlie Munger. Yang pertama adalah berinvestasi sesuai kemampuan. Charlie Munger berinvestasi hanya pada jenis investasi yang dia pahami saja dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, Vina juga pernah bahas nih di episode sebelumnya. Peter Lynch juga pernah bilang kayak gitu kan. Dan yang kedua adalah sabar adalah kunci utama. Ya sih, kebanyakan investor tuh pasti dia sabar. Menunggu waktu yang tepat untuk membeli saham sudah menjadi tugas utama seorang investor. Menurut Charlie, apabila kita bersabar sampai terlihat adanya peluang return yang paling menguntungkan, kita justru bisa menghasilkan return jangka panjang yang nilainya lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah selektif memilih saham. Charlie itu seorang investor yang sungguh selektif sih ya dalam hal memilih saham. Terutama jika waktu yang tepat untuk membeli saham tiba, Charlie pernah berkata, "Aku tidak akan mencapai di titik ini hanya dengan mengejar satu peluang yang menurutku tidak layak diperjuangkan." Oke. Kesimpulan yang Vina tangkap sih ya dari hasil kisahnya si Charlie Munger ini adalah seorang investor besar tidak selamanya untung terus, ada kalanya dia rugi. Nah, makanya tuh waktu itu Charlie pernah rugi kan waktu dia mendirikan perusahaan investasi. Tapi dia bertekad keras, gue juga harus untung di investasi. Bagaimana kita tetap sabar dan terus belajar mencari peluang sesuai kemampuan agar bisa mengembalikan kerugian itu menjadi sebuah keuntungan. Asik banget gak sih tuh kata-katanya? Nah, segini dulu Curhat Vina kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kalian untuk terus berinvestasi. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Yang dengerin di Spotify juga boleh follow. Sehat-sehat ya semuanya. Sampai jumpa di next episode. Thank you. Secure the future. Start invest. It's time.